Alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang cantik nan solihah Al-Hijrah Community yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, yang tentu saya kageni. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi jelang siang hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja saya kalau ngomong Muhammad pasti berhenti. Kenapa berhenti? Memberi kesempatan pada bunda-bunda semuanya untuk bersolawat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, meneladani ketaatan atau meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang diteladani itu ketaatannya. Saya pernah menyampaikan bahwa ada figur-figur rumah tangga di dalam Al-Quran. Yang kesekian adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang pantas untuk diteladani. Ada kisah keluarga suaminya soleh, istrinya dolim. Siapa itu? Nabi Nuh. Siapa itu? Nabi Lut. Ada kisah istri yang solehah, namun suaminya sesat, maksiat, bahkan bahne maksiat. Itu diperankan Fir'aun. Saya bilang bahne maksiat. Orang bilang menyembah selain Allah. Dia tidak sekedar menyembah selain Allah, tapi memproklamirkan dirinya untuk disembah sebagai Tuhan. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi untuk kesesatannya. Terus yang ketiga, keluarga yang harmonis, tapi nggak sakinah. Saya selalu matur harmonis beda dengan sakinah. Harmonis itu hanya duniawi, kalau sakinah dunia dan akhirat. Bedanya seperti itu. Maka orang kafir pun bisa harmonis, tapi kalau tolak ukur sakinah dia nggak bisa sakinah. Ini dari pandangan kita. Nah, siapa keluarga yang harmonis di dunia tetapi tidak sakinah dan condong sesat? Diperankan oleh Abu Lahab. Abu Lahab, suami istri yang kompak, mesra, tapi dalam kesesatan. Ketika Abu Lahab ini dengan kesalahannya, dengan kekafirannya masuk neraka, maka ayat berikutnya wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang di punggungnya, yang di lehernya kayu bakar terbuat dari hijau. Pemahamannya bukan istri Abu Lahab idir kayu. Ya, oh ternyata istrinya Abu Lahab itu cuma penjual kayu bakar, ngalor ngidul idir kayu gitu ya. Penafsirannya bukan. Istrinya Abu Lahab itu ngalor ngidul ngadu domba, membidani sini lahir, meletus dor, pindah sana. Sehingga ketika suaminya itu di neraka, maka dia pun menjadi, kalau kita ya bensinnya. Ya, karena apa? Kemarahan suami kadang-kadang dipicu oleh istri yang mengadu domba ke sana kemari. Jadi maksud
di pundaknya atau di lehernya atau di punggungnya kayu bakar yang terbuat dari hijau bukan seorang penjual kayu bakar, tetapi istri Abu Lahab itu tukang adu domba ngalor ngidul. Pak, pemahamannya seperti itu, ya. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, lalu rumah tangga yang keempat yaitu rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam dan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pantas diteladani. Terkait dengan tema apa yang kita teladani, saya ambil satu ayat surat An-Nisa ayatnya 125. Ya, bisa dibuka HP-nya. Kalau kelamaan nggak usah dibuka, biar nanti untuk PR di rumah. Jadi nanti di rumah langsung dilihat, oh tadi materinya apa. Surat An-Nisa ayat 125. Saya baca di bagian paling belakang dulu, karena itu ada tanda off, berarti boleh mandek. Maka saya ambil yang belakang dulu. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Apa yang ingin kita teladani? Bagaimana kita disayangi Allah gitu loh. Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah menjadi kesayangannya. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kecintaannya. Bayangin bunda, selagi kita dicintai suami, dicintai mertua, dicintai saudara, dicintai anak-anak, betapa bahagianya kita. Karena orang mencintai itu tidak pernah berpikir panjang ketika ingin memberi dan berbuat baik. Saya pernah menyampaikan bagaimana wujud cinta kita kepada anak-anak kita, sehingga ketika kita memiliki rezeki di eman-eman buat apa, tapi ketika anaknya butuh nggak eman-eman. Karena apa? Cinta. Ketika kita lapar, ketika kita kantuk, kemudian malam hari kita spontan gendong anak kita yang nangis, apa kita males? Enggak. Karena apa? Karena rasa cinta. Nah, kalau kita dicintai oleh Allah, tentu Allah pun akan enteng, akan dengan mudah memberikan apa yang kita butuhkan. Kuncinya apa bunda? Dicintai oleh Allah. Ada orang bilang cinta Allah tanpa syarat. Maksud iya sih? Cinta tanpa syarat? Ya, cinta Allah bersyarat juga. Ya, cinta Allah itu bersyarat juga. Nggak ada cinta tanpa syarat. Syarat dicintai Allah apa? Nah ini di surat An-Nisa 125. Coba pahami dari atas. Paling bawah itu merupakan akibat dari perbuatan di atas. Maka Allah mencintai Ibrahim. Nah supaya dicintai oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Satu, siapa orang yang dicintai Allah? Yang agamanya baik. Wong agamane apik kok njaluk dicintai Allah, enggak ada. Jadi cinta Allah itu bersyarat. Syarat nomor satu, agamanya baik. Makna agama baik itu bukan pada pilihan kita saja. Alhamdulillah kita memilih Islam sebagai agama kita. Allah berungkap inna dina indallahil Islam. Berarti udah benar, Islam baik, maka kita pilih. Yang menjadi masalah, apakah kita mampu melaksanakan ajaran yang baik ini? Jadi bunda, agamanya baik itu syarat utama. Dicintai Allah, agamanya baik. Oke, yang dipilih udah benar. Tapi apakah pilihan kita ini mampu kita lakukan dengan baik? Pandemi 2 tahun lebih, masjid banyak sepi.
Karena banyak sepi, banyak sekali masjid yang dipugar. Sehingga pasca pandemi, Masya Allah, masjid itu bagus-bagus banget. Yang satu belum dikunjungi, sudah muncul yang satu. Muncul yang satu. Sampai saya bilang, yuk kita safari sholat yuk. Sama teman-teman. Kalau kita berbanyak susah, ya kita satu mobil aja. Safari sholat. Jam 8 dari Jogja. Sholat duhur di Al-Madaniyah Karanganyar. Sholat asarnya di Al-Aqsa Klaten. Sholat maghribnya di Khotijah Masjid Kristal Tajem. Nanti sholat isaknya tekan Suciati misalnya. Jadi yang dipikiri bukan cuma kafe muncul gitu, nggih, resto gitu. Tapi yuk kita safari sholat, berangkat jam 8 pagi, pulang habis sholat isya alias jam 8, ada sekitar 4 sampai 5 waktu sholat ini. Karena kalau subuh ya bunda-bunda kan pengen beberes rumah dulu. Oke lah, kita duhur di Al-Madaniyah, asar di Al-Aqsa, atau kita balik. Masya Allah, di Al-Aqsa suaranya bagus sekali, kayak diingatkan di Madinah betul. Ya sudah, kita kalau gitu maghribnya di Al-Aqsa karena bunyi, ya. Karena jadikan, oke, ayo ke sana. Masjid bagus bunda. Perjalanan sini Jawa Timur masjid bagus, ke barat bagus. Sekarang yang perlu dibenahi adalah jamaah masjidnya. Masjidnya sudah bagus, tinggal saya ngenggoni masjidnya ini loh. Masjidnya bagus, tapi ada yang masih pulangnya dengan sengaja pakai sandalnya orang lain. Masjidnya bagus, tapi ketika membuat shop saja dia minggir, aku gak suka sama dia, aku shopnya di sini aja. Masjidnya bagus, tapi karakter penghuni masjidnya ini yang belum bagus. Jadi syarat dicintai Allah itu baik agamanya, juga baik dalam menjalankan syariatnya. Baik agamanya dan baik menjalankan syariatnya. Kemarin barusan Idul Adha, banyak yang menjalankan Idul Adha itu dengan terpaksa. Muncul pertanyaan banyak sekali. Belum Idul Adha sudah tanya, bunda, yang wajib tidak potong kuku dan rambut cuma ayahnya tok apa dengan anak-anaknya? Muncul. Kalau sudah gitu bapaknya. Yang tidak boleh itu rambut semua tempat atau cuma rambut tok? Pertanyaannya bunda, bunda, saya sholatnya hari Ahad, tapi Sabtu sudah diantri daging kambing. Saya mau makan apa enggak? Asalnya benar enggak? Masya Allah. Padahal bunda, agama syariat yang baik itu gampang loh. Apa? Copy paste. Siapa yang di copy paste? Rasul. Udah selesai. Selama kita sesuai dengan Quran hadis, ya sudah, nggak usah pusing. Bunda, kalau jenggot gimana? Kan ini rambut. Ya, semua rambut yang ada dalam tubuh kita jenenge beda-beda lain tempat. Ya, tapi udah kita seperti ketika kita mau haji dan umroh, ketika kita pakai ihram, ya sudahlah, selesai. Ya mulai jenggot melewat, biarkan aja sampai 10 hari. Terus kita merasa berat bunda. Wah rapotong kuku ini untuk Allah loh. Cuma nahan sebegitu saja kok keluh kesahnya, Masya Allah. Ini yang lewat panti asuhan kami, bunda. Nanti kalau kambing sudah disembelih tolong segera dikabari. Mau apa? Mau motong kuku. Ini saya kemudian berpikir ternyata untuk Allah itu berat. Ini kan rangkaian ibadah, ini kan untuk Allah gitu. Ternyata hanya menahan tambah sedino gitu aja, itu beratnya, Masya Allah. Kemudian bapaknya atau anaknya, ini sebenarnya kedaluwarsa. Nabi SAW pernah berkorban atas nama Muhammad, pernah atas nama Muhammad dan keluarga, pernah atas nama Muhammad dan umatku. Minimal ya bapakne karo ibune lah sing ora potong rambut karo potong.
Kalau anak-anaknya juga disuruh, niatkan untuk melatih kesabaran. Jadi nggak usah, wah ini hadisnya nggak usah. Niatkan melatih kesabaran anak untuk tidak motong ini 10 hari. Jadi nilainya sudah nilai edukasi untuk anak-anak kita. Nggak usah terlalu risau hanya dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Bunda, saya terlanjur potong kuku, korban saya piye? Sah. Ini kan hanya keutamaan, apalagi kalau tidak paham. Ini satu contoh Bunda, syariat Islam dikerjakan sebaik-baiknya itu pertanda kalau agama kita baik. Di pengajian lain sering saya sentil, ada orang tanya kok sederhana tapi juga bikin mumet. Bunda, apa? Kalau saya cuma beli gula di depan gitu, boleh nggak copot jilbab? Ya, beli gula di depan itu loh Bunda, dekat sekali. Kalau bahasa nyebrang, nekonone jalan gitu. Boleh nggak tidak berjilbab? Ya jawabnya gampang, no, rasa boleh rasa enggak. Karena saya tahu yang takon itu sebenarnya pengen jawaban boleh. Ya, jadi yang tanya itu sebenarnya mengharapkan jawaban saya itu boleh. Kalau tak jawab nggak boleh, berarti kan mengecewakan. Dosa lah mengecewakan orangnya. Terus saya jawab, lah dalan kuwi ndekmu dhewe padha. Lah warung kuwi sing tuku kira-kira mung kowe tok atau orang lain? Lah warung kuwi sing dodol anakmu atau orang lain? Lah kalau orang lain ya lihat siapa yang diperbolehkan melihat aurat kita dalam arti rambut sebagainya. Oh, sing dodol tonggoku punya suami. Terkadang yang ngedoli suaminya. Oh, saya lewat nyebrang jalan walaupun cuma di depannya. Yang lewat di jalan itu banyak orang. Pasti ngerti. Ini orang yang taat menjalankan syariat agama, itulah agama yang baik. Gak usah banyak perdebatan, gak usah banyak pertanyaan. Toh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kerjakan semampumu. Ini ngerasa didebat. Oh, mampuku masih jilbaban seperti ini, rapopo. Perlahan-lahan ini ngerasa didebat gitu loh. Karena tidak ada ajaran di Quran yang salah dan pantas diperdebatkan. Itu kebenaran yang mutlak. Ajaran Quran adalah kebenaran yang mutlak, tidak perlu diperdebatkan. Bisa dilakoni, raiso ajar. Jangan raiso ya rapopo ya. Bisa dilakoni, ora iso belajar. Matur suwun Mas, alhamdulillah. Gitu nggih. Senengane sunah kok Bunda, dilakukan dapat pahala, enggak juga enggak apa-apa. Papa dilakukan berpahala, enggak dilakukan rugi karena kita enggak dapat apa-apa. Ini itu namanya untuk memotivasi diri. Oke Bunda, yang pertama syarat dicintai Allah lurus atau baik agamanya. Yang kedua ikhlas. Ikhlas, kalau kita melakukan sesuatu ikhlas, tapi kalau kita menerima ketentuan Allah ridho. Kita ridho dengan segala ketentuan Allah. Ridho kodok dengan kodok Allah. Apapun yang ditentukan Allah, kita belajar ridho. Karena ketidakridhoan tidak akan mengubah nasib. Tapi dengan ridho juga tidak mengubah nasib, tapi mengubah rasa dalam diri untuk lebih legowo dengan segala ketentuan Allah. Ridho. Siapa orang yang dicintai Allah, yang baik agamanya. Dua, yang ikhlas. Ikhlas ketika berbuat, ridho ketika menerima ketentuan dari Allah. Yang ketiga, berserah diri, tawakal, pasrah. Berserah diri, tawakal, pasrah. Yang terakhir, senantiasa mengerjakan kebaikan. Senantiasa mengerjakan kebaikan.
Sebenarnya kalau merujuk ayat ini yang terakhir mengikuti agama Ibrahim itu sudah termasuk yang di atas tadi. Agamanya baik, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya. Tawakal atau berserah diri diakhiri dengan mengerjakan kebaikan. Saya punya sekelumit cerita, yang cerita ini sudah saya sampaikan di pengajian yang lain. Walaupun di Al-Hijrah ada juga yang ikut kajian yang lain. Ini hanya untuk memperjelas yang nomor 3 dan nomor 4, berserah diri dan berbuat kebaikan. Satu ketika saya berbincang dengan 2 orang. Orang pertama intelektual, dia pejabat di pusat, pejabat di Jakarta, jadi pusat. Dia punya putri. Ini sudah pernah saya ceritakan di tempat lain, jadi mungkin nebaknya bisa. Dia punya putri. Putrinya usia 38 tahun. Dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis kandungan cewek itu laris manis, Bu. Apalagi di Bintaro. Yang demok saja bayarnya mahal. Ini satu, intelektual, pejabat di kantor pusat Jakarta. Putrinya 38 tahun, dokter spesialis kandungan, single. Belum ketemu jodoh. Yang satu, ini ngobrol bertiga, saya, beliau. Yang satu ini pegawai sedengan saja, biasa-biasa. Anaknya sarjana juga S1, tapi kerjanya juga biasa di kantor yang tidak munafik gimana gitu enggak. Usia baru 30 tahun, perempuan, belum punya pendamping. Kasusnya sama. Yang ini usia 38, dokter spesialis kandungan, anak pejabat. Yang sini biasa-biasa saja, juga terpelajar tapi biasa-biasa saja. Terus umur 30. Apa yang saya camkan? Yang saya dengar, yang ibu ini, saya itu sedih. Anak saya 2, yang adiknya sudah nikah, sudah punya anak, ada laki-laki. Yang Mbak Yunya perempuan. Kalau saya bilang cepat punya anak, jawabnya pengen punya cucu, nanti tak balakan dari rumah sakit. Kan dokter kandungan, jadi sering kali dapat kayak gitu. Dia bilang, aku itu kenalnya ibu-ibu hamil. Kalau kenal laki-laki sudah gandeng istrinya yang hamil. Periksa, ya. Jadi sehari-hari aku itu kenalannya dengan bapak-bapak muda yang gandeng istrinya dalam keadaan hamil, namanya dokter kandungan gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak menolak, bahkan pernah menyampaikan kalau aku dikenalkan siapa kita serak agamane padha ya wis lah gelem karena sudah 38. Ibunya sedih karena anaknya belum nikah. Yang 30 ini menimpali, Bu, anak saya usia 30 tahun. Untuk ukuran perempuan juga sudah sangat matang menikah. Tapi saya nggak sedih sama sekali. Bahkan saya nggak terlalu mikir. Loh, kenapa nggak sedih dan nggak terlalu mikir? Karena anak saya itu sudah punya jodoh. Masalahnya cuma belum ketemu. Ibu, sekilas nggak ada yang lucu, sekilas nggak ada yang dalam. Tapi perbincangan 2 orang yang saya di tengahnya itu dalam. Bapak yang ini memiliki kekuatan iman, kebenaran akidah, keyakinan yang luas untuk Allah. Sehingga dia meyakini, bukankah ketika anak saya di rahim ibunya 4 bulan, dia sudah dipastikan jodohnya, sudah dipastikan rezekinya, sudah dipastikan hidupnya, sudah dipastikan nasibnya. Jadi saya nggak perlu risau, saya nggak sedih, saya yakin anak saya punya jodoh. Masalahnya belum ketemu. Bu, ini kan sangat menohok. Yang satu bingung. Ini Bu, saya sendiri ngalami. Sering saya, Dek, kamu udah punya teman belum lah? Buat dikenalkan ibu ke anak saya nomor 2. Belum terlambat, baru 27 cowok, belum terlambat. Tapi dia selalu berkata gini, koyo wong ra beriman.
Kalau saya tanya jodoh, dia jawabnya, ibu kayak nggak beriman aja. Lah kenapa dik? Lah kan jodohku itu siapa, ketemu kapan sudah tahu di Allah. Akunya yang belum tahu, ibu yang belum tahu. Ibu itu cukup tidak bilang beri jodoh, tapi bilang mudahkanlah ketemu jodohnya. Jadi kalau ndonga jangan berikan jodoh, itu sudah. Cuma kadang ada yang jalannya itu berliku-liku. Jadi mudahkanlah anak saya ketemu jodohnya. Sama dengan kematian. Ini ada titik kulminasi di sini. Meningkat langsung sudah hidup, mati. Ini semua sudah punya titik. Saya juga. Nggak usah kita minta umur panjang, nggak bisa minta pendek, tapi cukup mudahkanlah jalan untuk menuju takdirnya. Jadi kalau aku besok meninggal itu ya mudah gitu loh. Kan ada orang yang meninggalnya Masya Allah sing nunggoni sudah ngantek jelek kabeh gitu ya. Pesen kabeh itu nggak situ-situ. Terus doane pekewuh arep minta ya doakan ibu saya meninggal kan ya rapi ya. Artinya bunda mohon yang terbaik kan seperti itu. Hati kecilnya bunyi apa coba? Ketika mohon yang terbaik itu hati kecilnya berbunyi, ande Allah memanggil pun aku wis ra popo. Kan begitu. Orang beriman akan berbeda. Jadi cukup meminta jalannya dipermudah karena kematian itu sudah pasti. Nah itu bunda, cinta Allah bersyarat, yaitu agamanya harus baik. Agamanya harus baik. Yang kedua, kalau agamanya itu sudah baik, Allah menentukan yang lainnya, ikhlas hidupnya terhadap setiap takdir. Berserah diri dengan ketentuan Allah sambil berbuat baik. Jadi meyakini aku punya jodoh, tapi juga jangan sadis pada lawan jenis gitu loh. Ya, meyakini punya jodoh, kita juga membuka diri. Lah kalau kita menutup namanya tidak ada usaha yang baik. Meyakini rezeki sudah digaris oleh Allah, tapi kita tetap kerja. Bahkan kita berdoa. Jadi jangan diambil atasnya. Berserah diri. Bawahnya mengerjakan kebaikan nggak dipakai, nonsen. Jadi ada berserah diri, kemudian ada usaha sebagai wujud kebaikan. Bunda, Ibrahim disayangi Allah. Apa buktinya Ibrahim disayangi Allah? Tadi Nabi Ibrahim dicintai Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalil. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kecintaannya. Buktinya apa bunda? Buktinya satu, Nabi Ibrahim dicintai ibu. Doa Nabi Ibrahim selalu dikabulkan. Doa Nabi Ibrahim selalu dikabulkan. Salah satu doanya, ya, ini gak usah ditulis salah satu doanya. Bunda-bunda kalau baca tarikh atau sejarah, Nabi Ibrahim itu punya istri yang cantik luar biasa, namanya Sarah. Satu ketika dia melawat ke sebuah negeri untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan ketauhidan, masuklah dia pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim, seorang raja yang kejam, sekaligus seorang raja yang mudah kepencut dengan perempuan cantik, dengan kekuasaannya. Maka ketika Ibrahim masuk ke kerajaan, Ibrahim harus mutar otak. Gimana saya caranya untuk berdakwah di kerajaan itu? Ketemulah caranya, berbohong. Maka Ibrahim gak bisa memberi syafaat karena dia pernah berbohong. Cuma sekali, dan itu untuk baik kebaikan. Kadang kita kan gini, bohong untuk kebaikan gak popo gitu kan? Ya popo, yang namanya bohong itu popo gitu ya. Nabi Ibrahim berbohong. Apa bohongnya? Ketika ditanyakan oleh sang raja, siapa perempuan cantik itu, dia menjawab saudara. Cuma itu. Padahal itu
putrinya, tapi dijawablah saudara. Tujuannya mulia Bunda, biar boleh masuk kerajaan, bisa lolos. Nanti kalau rajanya jatuh cinta pada Siti Sarah, dia bisa menyebarkan agama di kerajaan itu dengan leluasa. Ini kan tujuannya mulia sekali, tapi dia berbohong. Nah, terus berdoa Nabi Ibrahim. Berdoanya hanya minta penjagaan dari Allah. Dia berserah diri, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia betul-betul mohon perlindungan Allah. Betul, Ibrahimnya Allah luasa menyebarkan agama, Siti Sarahnya dicintai oleh raja. Tapi doa Ibrahim dikabulkan. Setiap raja mau menjamah Siti Sarah mengeluarkan hawa panas yang bisa dirasakan oleh raja. Jadi kalau rajanya mau dekat, sudah rajanya kepanasan, bahwa Siti Sarahnya nggak panas, Siti Sarahnya nggak ngapa-ngapa. Tapi selalu didekati panas sampai hitungan minggu bulan. Akhirnya raja putus asa. Ini perempuan cantik di depanku, demok aja nggak bisa, kan bikin pusing, mumet ya. Akhirnya Ibrahim silahkan pergi, bawa saudara. Setelah dia berdakwah, tanpa sekalipun dijamah oleh raja yang dolim. Bukti kecintaan ikan ini, kecintaan Allah. Kecintaan Allah dibuktikan ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia berdoa, dia keluar dengan selamat. Jadi orang yang dicintai Allah itu doanya kabul. Kalau kita doanya nggak kabul, nggak ada. Semua doa kabul. Karena Allah janji di surat Ghafir, berdoalah kamu pasti aku kabulkan, pasti kabul. Cuma terkadang oleh Allah diganti, karena yang meminta itu tidak baik. Oleh Allah ditunda, karena yang kamu minta hari ini belum. Ya Allah, beri amanah aku anak. Nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dikasih, 5 tahun baru dikasih. Itu namanya ditunda. Karena apa? 1, 2, 3 tahun tadi kalau diberi anak mungkin belum mampu, belum menerang dengan baik, mungkin belum mapan. Ya, Pak Allah punya jadwal yang lebih tepat, ditunda. Ada yang diganti, ada yang di cash, begitu nyuwun kasih. Tapi juga ada yang Allah semata-mata menguji kesabaran sehingga kabulnya di akhirat. Ada orang dijodohkan oleh Allah tapi ketemunya di akhirat. Di dunia lahir sampai mati nggak berjodoh, nggak punya jodoh. Kalau dia mampu menahan diri, kesabaran, menjaga syahwat, insya Allah dia ketemu bidadari surga. Ya orang-orang. Tapi kalau dia nggak ketemu jodoh di dunia, kemudian dia nggak mampu menahan syahwat, kalau itu jadi hukum wajib nikah tapi tidak nikah, ya dosa. Ini jadi doa kita itu oleh Allah pasti kabul, tapi bisa jadi cash, bisa jadi ditunda, bisa jadi ditukar, bisa jadi untuk akhirat nanti kebaikan kita. Ibrahim pergi dari kerajaan, membawa adiknya Siti Sarah. Oleh sang raja dipanggil, karena kebaikan Siti Sarah dan kebaikan Ibrahim, maka kamu beri hadiah. Apa hadiahnya? Siti Hajar yang selama di situ melayani dengan baik, bawalah dia untuk menjadi pelayan. Itu kisah bertemunya Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi itu pembantu yang dihadiahkan oleh sang raja untuk dibawa pergi. Akhirnya pergi dari kerajaan bertiga sampai hidup lama, tidak kunjung punya anak. Akhirnya Siti Sarah mengusulkan, gimana kalau Ibrahim nikah saja, karena aku tidak bisa memberi keturunan. Siapa yang aku nikahi? Kenapa harus cari jauh-jauh? Kan ada Siti Hajar yang sudah tahu bagaimana meladeni Ibrahim. Nikahlah dengan Siti Hajar. Itu tuh bidone golek bojo saiki karo dhisik. Dhisik digoleki sing putri dan mung trima pelayane. Ya, ini. Jadi istri pertamanya tetap tidak merasa tersaingi karena apa? Iki lho goleki sapa pelayan. Dan Ibrahim karena niatnya untuk memperoleh keturunan, memperpanjang dakwah, maka Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar.
Dan sampai di situ dulu. Bukti kecintaan Allah adalah Ibrahim doanya terkabul. Yang kedua, bukti kecintaannya adalah Ibrahim dan anak keturunannya menjadi pemimpin. Ibrahim dan anak keturunannya menjadi pemimpin. Bunda, PR yang kedua, surat Al-Baqarah 124. Artinya ayat 124. Ayat 124 itu Ibrahim dan anak keturunannya menjadi pemimpin. Di surat itu dikatakan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, ia melaksanakan dengan sempurna. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan apapun. Salah satunya tadi ketika istrinya sama Jaja diminta kan. Yang kedua ketika dibakar. Yang pertama paling awal diuji dengan penolakan ayah bundanya terhadap Ibrahim yang tidak mau menyembah berhala yang dibuat oleh Azar. Jadi ayahnya Ibrahim, Azar, adalah pencetak Tuhan. Ibrahim tidak mau. Mulai itu penderitaan dirasa. Harus keluar dari rumah, secara finansial kosong, kasih sayang kosong. Dia mengembara untuk mencari Tuhan. Itu pelan-pelan ujian mulai dirasakan oleh Ibrahim. Bahkan ketika Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup, ayahnya dan ibunya pun tidak bergeming untuk menolongnya, untuk membelanya. Ini penderitaan yang luar biasa. Tapi Bunda, di ayat ini dikatakan Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Jadi di sini tertulis kalimat, tapi maksudnya masalah, ya, berbagai masalah, berbagai cobaan. Sempurna, Bu. Kita baru diuji 2,5 tahun corona, sudah Masya Allah luar biasa sedihnya. Pada ketika saya mampu mengajak jamaah mengambil hikmah, Al-Hijrah pernah beberapa kali di saat corona pengajian dengan saya online, ya. Pernah saya sampaikan, hikmah yang pertama mengembalikan fungsi bunda-bunda sebagai guru utama untuk anaknya. Betapa kita itu merasa bisa bayar, bisa punya duit nyoh sekolah. Di mana? TK suada, SD suada, bla bla bla, tiwotengan gitu. Bapak ibunya sudah nggak begitu peduli. Allah nggak suka. Yang punya anak siapa? Kamu. Guru itu ngapa? Membantu. Ustadz itu ngapa? Bantu. Yang punya kewajiban sebenarnya siapa? Orang tua. Kita dengan mudah mengatakan, gurunya sing bodoh ya, anak orang mudeng-mudeng, ya, aku bayar akeh. Sekarang dicoba, jangankan guru mendidik sekian puluh anak, kita ngajari anak dewe 1 atau 2. Sebulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan mulai pening, 4 bulan pusing, 5 bulan terakhirnya dan nyebut semua, Bunda ini gimana, curhatannya semua daring biar tidak boring gimana, terus bikin tema aneh-aneh untuk, karena ibu-ibu udah boring semuanya. Ini yang kedua, Bu, fungsi hikmah, jangan ditulis, hikmahnya corona tadi menyadarkan pada kita bahwa rumah tangga adalah tempat terindah dibanding tempat yang lain. Betapa kita sulit bertemu keluarga, anak, suami, istri ketika tidak pandemi. Tapi giliran pandemi nang omah, wae ada ibu, anak, mbak, wis ngumpul weh. Sebenarnya Allah pengen mengembalikan kesadaran kita bahwa rumah adalah tempat terindah. Rumah itu tempat ternyaman bagi sebuah keluarga. Maka lunga tekan ngendi mulya. Jangan ada kata nggak mulai gitu loh, ulang. Nah ternyata dirasakan kita 2 tahun nang omah bae.
ibu-ibu jadi cerdas, tamannya bagus, mau nera pinter masak jadi pinter masak. Biasanya rapi terjahit, apa disuwek dijahit digulingi ya. Itu karena cari kesibukan, Masya Allah. Ini satu contoh bahwa dengan pandemi ini luar biasa baiknya sebenarnya. Kalau kita mampu mengambil hikmah dari sisi apa ini? Bunda Ibrahim melaksanakan ujian dengan sempurna. Karena dengan sempurna, ayatnya masih sama, baru saya baca bagian atas. Karena sempurna maka Allah berungkap, qala inni ja'iluka linasi imama. Ibrahim, karena kamu dengan sempurna mengerjakan semua masalah, mengerjakan semua ujian, maka kamu aku jadikan sebagai pemimpin seluruh umat. Jadi syarat jadi pemimpin itu tahan uji. Ibrahim diuji luar biasa, baru dikasih hadiah oleh Allah. Ibrahim, aku jadikan kamu pemimpin seluruh umat. Kira-kira Ibrahim pripun, Bu? Oke, sendika dawuh hore-hore syukuran. Enggak. Ibrahim takut jadi pemimpin. Apa yang ditakutkan? Masa depan anak keturunannya. Maka Ibrahim berkata, qala wa min duriyati. Dia berkata, pripun anak-anak kula. Kalau aku jadi pemimpin, anak putuku termasuk kita ini sudah dipikirkan oleh Ibrahim. Bagaimana dengan anak keturunanku? Ini terbukti Bunda sekarang. Seorang pemimpin yang tidak memikirkan anak keturunannya. Ketika dia berlaku zalim, gak mikir nama baik anak keturunannya. Ketika dia menjadi korup, tidak berpikir. Coba bayangkan, anak kita neng kampus, terus ada tukang parkir maca koran, cerita, mas, ini kan bapakku kan di koran, tapi bukan karena berprestasi, tapi karena pakai jaket oranye. Gimana anaknya yang tadi lewat parkiran? Sekarang misalnya anak-anak kecil main di tempat tetangga, di pelataran rame-rame, bapaknya tiba-tiba neng TV melintas dengan jaket oranye, terus bilang, ada bapakmu di TV. Ya ada bapakmu di TV, kalau nombok piala nggak apa-apa, tapi ini ada bapakmu di TV, sini cepat, ada bapakmu. Setelah ditoleh, Masya Allah, ternyata bapaknya digiring polisi. Ini namanya tidak memikirkan masa depan anak dan cucu. Ibrahim tidak. Ketika Ibrahim diangkat menjadi pemimpin, dia bertanya, qala wa min duriyati. Dia berkata, pripun Gusti Allah asna kula sukben. Nek aku dadi pemimpin ki nasibe anak kula pripun? Dijawab oleh Allah, qala layanalu ahdid dzalimin. Ya Ibrahim, benar. Anak putumu besok semua jadi pemimpin, kecuali yang zalim. Jadi pakai kecuali. Anak keturunan Ibrahim itu jadi pemimpin, maka setiap kamu adalah pemimpin, kecuali yang zalim. Ini sinyal Allah, jangan pilih pemimpin kalau dia zalim, berarti gitu. Ya, ini sinyal dari Allah. Semua anak keturunan Ibrahim besok menjadi pemimpin, kecuali mereka yang zalim. Lah kalau begitu, syarat jadi pemimpin apa? Kalau begitu syarat menjadi pemimpin itu apa, Bu? Syarat jadi pemimpin itu dibersani surat An-Nahl 3 ayat saja, ya. Yang tadi yang langsung sedikit-sedikit itu enggak saya sebutkan ayatnya. Ini yang PR bisa di rumah dipahami lagi, 3 ayat saja. Tadi surat An-Nisa 125, Al-Baqarah 124, sekarang surat An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16, ayatnya 120. Ayatnya 120 surat An-Nahl. Syarat menjadi pemimpin, inna Ibrahim kana umatan qanitan lillahi hanifan.
qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim dadek pemimpin karena apa? Seorang imam itu pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Jadi satu, syarat pemimpin itu pantas diteladani. Pantas diteladani. Seorang pemimpin dia apa-apa dilihat untuk dicontoh. Iya, untuk dicontoh kecil aja. Maaf dong nggih. Detik ini yang jadi pemimpin saya. Detik ini. Makanya kadang berpikir yang sederhana saja. Mungkin ada ibu-ibu yang kelambine iki piye to kuwi, kan? Dari baju aja udah bisa. Oh, pemimpin iki dicontoh. Oh, carane ngomongnya ra bener. Oh, ternyata megang mic itu yang bener begitu ya. Detik ini saya bilang ke anak-anak saya, Dek, kenapa sih kalau kamu disuruh doa, anak panti asuhan maksud saya, kalau disuruh berdoa kok suaranya pecah kemana-mana, lah kamu nemplek gini, terus ikinya rono. Lihat penyanyi rock, lihat penyanyi, dia pegang mic itu selalu begini. Jadi suaranya semua masuk. Bukan berarti ahli pegang mic. Makanya jangan begini. Selain separuh Melayu, separuh lebu, suaranya kempreng gak karuan, ya kamu pakai usahakan semua yang keluar dari. Nggak percaya, lihat kontes nyanyi. Apalagi rock, waduh sampai iki didianake supaya bukan dia yang dangak ininya ke sana, tapi ininya ikut Bu, kemana pun ikut. Ini, coba lihat. Jadi nanti khusus lihat kontes nyanyi di TV, tapi bukan marah nyanyi, PR dari saya. Oleh nggawa mic ki carane piye gitu. Itu jarang penyanyi mic kayak gini-gini, mic-nya ikut. Dia nggak peduli wajah kurang patek ketok, ketutupan mic nggak peduli. Yang penting suaranya iya, powerful, masuk semua ke sini, bunder bagus gitu. Itu misal. Jadi pemimpin itu ternyata nggak gampang. Apapun anaknya nakal lah, bapaknya sopo loh, bapaknya pemimpin, ya, negaranya Kisra lah sopo, RT ini kan gitu. Ini terus, jadi pemimpin itu harus pantes tinulodo, dapat dijadikan teladan. Kalau sudah dapat dijadikan teladan, ternyata di sini qanital lillahi, takwa kepada Allah, patuh kepada Allah, hanif lurus. Jadi pemimpin itu selain pantas diteladani, patuh menjalankan perintah Allah. Ya sholat, pokoknya semua syariat Islam teman ini dilakoni. Itu pemimpin idola kita itu begitu, pantas diteladani, patuh menjalankan perintah Allah. Terus apa Bu? Hanif itu lurus. Hanif itu artinya lurus. Jadi lurus dalam menjalankan roda kepemimpinan, baik hukum Allah maupun hukum negara. Hukum Allah maupun hukum negara. Lurus. Jadi monggo. Kalau di negara kita ya jujur, bukan gereneng-gerenengan. Rodok kisruh karena campur aduk, nggak tegas. Orang menikah hukum agama sing tinggu. Tapi ketika pembagian warisan pakai hukum negara. Jadi tidak bisa kita, karena kita bukan negara Islam, hanya negara yang mayoritas penduduknya Islam, tapi bukan negara Islam, sehingga tidak semua hukum, produk hukum itu persis dengan agama Islam. Di sini yang agak, misalnya aja gini, di dalam agama kita ngomong kamu tak cerai talak. Hukum negara enggak. Talak itu ya seperti orang nikah, harus ada saksi, harus dikeluarkan katanya itu di saat pikiran bening, hati ini, nggak bisa sambil marah-marah, tak talak nggak sah. Itu belum talak. Kalau untuk negara ya, untuk negara tetap harus pakai sidang. Talaknya dijatuhkan talak setelah dipikir betul-betul, nggak bisa dengan emosi gitu. Tapi kalau agama kan bilang talak itu udah talak gitu. Terus
Jalan tengahnya apa? Dirujuk saja kembali, jangan suwe-suwe. Ya, lenalak saiki ya sesuk ngono terus dirujuk meneh gitu. Tidak lama-lama, akhirnya gitu jalan tengah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu itu nanti gimana, tapi yang jelas seperti negara kita kan campur aduk karena bukan negara muslim tapi mayoritas penduduknya muslim. Jadi ya semuanya pakai. Syarat menjadi pemimpin: 1, dapat diteladani, 2, patuh kepada Allah, yang ketiga hanif atau lurus, yang terakhir saya katakan begitu karena ini di pengajian, tidak memilih orang kafir. Ayatnya jelas, walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Itu syarat menjadi pemimpin. Ini bekal untuk tahun 2024. Wis lali sok ngaji meneh gitu nggih. Jadi siapa? Aku itu mau nyoblos apa? Aku mau milih siapa gitu. Aku 1, milih orang yang pantas diteladani. 2, aku milih orang yang taat pada Allah. 3, orang yang lurus, yang tidak ngepot rono rene ya. Terus yang keempat, bukan orang kafir. Yang cerita Bunda ini bukan, itu Quran, bukan. Saya cuma membacakan. Yang cerita itu aturan Quran surat An-Nahl ayat 120. Bukti cinta Allah kepada Ibrahim, 1, doanya dikabulkan. Yang kedua tadi apa Bu? Jadi pemimpin. Yang ketiga, anak keturunannya, anak keturunan boleh, keluarga boleh ya. Anak keturunannya ditempatkan di tempat-tempat yang diberkahi. Lihatlah, ketika Ismail diletakkan oleh Ibrahim di padang pasir, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman apa-apa. Ismail diletakkan di lembah yang tidak punya tanaman apa-apa, tapi di dekat rumahmu, Baitullah. Tidak di pinggir pasar, tidak di pinggir mall, tidak ada tanaman, tidak apa. Kalau sekarang orang kan cari rumah, mau cari rumah itu loh yang pinggir mall, yang strategis, yang ini enggak. Tanaman saja enggak ada, tapi dekat dengan Baitullah. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Jadi nomor 1 sing 3 TI gitu. Kalau kita punya anak, sudah rumah tangga sendiri, mau cari rumah, jangan pikirkan pasar, jangan pikirin, "Nduk, nek iso mbok golek omah ki sing pinggir masjid." Cari yang dekat masjid. Kalau dekat masjid, kalau jauh dari masjid enggak tok goleki, nek mau jauh dari pasar tetep tok goleki. Jauh dari masjid belum dicari, kalau jauh dari mall tetap dicari. Enggak apa-apa jauh dari mall, enggak apa-apa jauh dari pasar, tapi carilah yang dekat masjid. Ini Ibrahim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ditempatkan di padang pasir, tapi Ibrahim dongo. Maka nyun sewu hanya bermodalkan air Zam-Zam, Mekah kaya raya. Jam-jamnya nggak beli. Di sini beli karena numpak pesawatnya sing larang. Tapi di sana penjenengan mau adus ya, yang mau ngangsu, mau apa nggak beli, gratis tis. Tapi semua orang jutaan datang ke Mekah berebut untuk itu. Gayanya cuma ambil yam-yam, tapi ngambil yam-yamnya itu pakai tidur di hotel, bayar. Di hotelnya itu pakai makan, bayar. Iya kan? Jadi intinya kan proses untuk ngambil jam-jamnya ini yang butuh jutaan. Bahkan sekarang nunggu 60 tahun. Bayi lahir cengar daftar haji. Karena kalau hajinya seperti sekarang hanya bisa separuh berangkat, daftar tunggu 60 tahun. 50 sampai 60 tahun untuk reguler. Jadi ibu punya anak langsung daftar ke haji. Ben kita disilih nomor 1 tahun. Dan daftar pakai duit 25 juta. Ya 60 tahun, lebih kurangnya 50 sampai 60 tahun. Kecuali tahun depan sudah ada kebijakan untuk
merapat banyak lagi. Tapi kalau seperti tahun ini itu diperkirakan dihitung itu 60 tahun. Pripun niku? Sesuk nek ning akhirat ditekoni ra kaji sing dosa sapa? Wong aku le niat wis suwe kok gitu kan nggih. Ternyata sampai mati ra kelakon gitu nggih. Ya Masya Allah. Ini dunia kayak gitu. Bu, keturunannya ditempatkan di tempat yang baik. Monggo. Alhamdulillah kita punya anak-anak dekat masjid. Ada majelis taklim, mau ngaji sedina ping 3 ping 4 ada. Ini bukti kalau kita ditempatkan di tempat-tempat yang baik, insya Allah. Yang terakhir, bukti Allah mencintai, diberi keluarga yang mendukung dakwah, diberi keluarga yang bersinergi untuk membangun ketaatan. Jadi istri mau poso Senin Kemis, suami dukung. Orang malah rasa poso toh. Lah kalau suami kita orang soleh mesti poso bu, sisan aku tak poso ben ra repot masak gitu. Ini namanya dicintai, bukan malah dalilnya diperpanjang. Istri dosa kalau tidak manut suami. Enggak. Tapi Pak aku sesuk poso, aku sisan ibu ben ra repot le masak. Dek ikut tindak ngaji ya? Iya mak. Orang ngaji terus ini bisa loh ya. Saya tuh sudah cukup bersyukur. Ini sudah matur estafet loh Pak. Estafet ini sudah mana? Sudah bukan sudah nanti. Estafet ya, pulangnya siang gitu. Artinya dari sini pindah tempat. Ya, itu saja. Monggo saya hanya maksimal sampai 10 menit lagi. Kalau ada 1-2 yang bertanya silahkan. Bunda, ini sebenarnya materi yang tepat sekali untuk 1 Muharram ke sana. Ya, jadi bulan depan. Bulan depan itu kan bulan Muharram, setelah Zulhijjah. Itu materi-materi yang tepat untuk muhasabah. Ketika seseorang itu muhasabah akan menemukan kesalahan dalam diri. Sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak punya salah, tetapi manusia yang mampu menemukan kesalahannya kemudian bertobat. Jadi nggak ada sekian ini orang yang tidak punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang mampu menemukan kesalahannya kemudian dia segera bertobat. Adakah tanda-tanda bertobat itu diterima? Sebenarnya banyak Bunda. Waktu yang kurang mencukupi, lain kali boleh, nanti saya WA juga boleh. Di antaranya Allah memberi kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Orang kalau sudah bertobat kok isih wegah salat itu belum bertobat tandanya. Orang ya, karena tanda-tanda bertobat itu diantaranya dia lebih giat menuntut ilmu, dia lebih giat dalam beribadah. Bahkan pernah saya sampaikan dia sanggup berganti teman. Berganti teman bukan berarti kowe tak jodak, enggak. Kalau aku berkomunitas dengan kae mung dolan ning nek karo kae kok manfaat, aku pilih karo kae. Sampai yang terakhir, tanda orang yang bertobat itu dia menggulung tikar dan kasurnya. Artinya apa? Setiap malam mengurangi tidur hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tanda yang paling mudah dikenali itu ibadah kita lebih intens dibanding ketika kita belum bertobat. Itu silakan nanti panitia, nggak harus dengan saya, dengan siapapun monggo. Itu tema-tema yang bagus untuk Muharram karena ada batan durnafsu maqaddamat liwat. Ya, jadi menghitung-hitung perilaku saya, perilaku kita yang mungkin kurang pas selama sekian tahun dan kedepannya agar menjadi lebih baik. Mohon maaf Bunda karena waktunya saya masih menyuwun waktu 1 menit saja. Saya dengan penuh kesadaran di berbagai majelis saya sampaikan saya sudah cukup tua. Karena sudah cukup tua harus semakin menyadari kemampuan minimal secara fisik. Karena itu saya mempersiapkan, bukan pamit, mempersiapkan mendirikan majelis taklim yang saya cukup di rumah, jamaahnya yang datang. Tapi tidak di Giwangan, bertempat di Panti Asuhan An-Nur, Bantul, cukup agak jauh. Tapi jauh itu bukan di jarak, jauh bukan di kilometer, tapi jauh itu niat. Sesuatu menjadi dekat kalau kita niatkan. Diawali pada tanggal 1 Muharram, tanggal 30 Juli, hari Sabtu. Jadi kajian itu dilaksanakan setiap Sabtu terakhir. Jadi kalau saya belum berani seminggu sekali, ini cuma
saya mempersiapkan diri kalau Allah paring umur panjang, ada nanti saatnya saya sudah tidak mungkin kalau ngidul nyopir gitu ya. Itu saya merintis mulai 1 Muharram, saya pilih hari yang luar biasa baiknya itu Sabtu, bertempat di Panti Asuhan An-Nur, dimulai 8:30 dengan ngaji Asmaul Husna komplit, nanti isiannya jam 9. Jujur untuk pertemuan pertama masih saya sendiri, artinya yang ngisi. Ada beberapa dari taklim yang sudah menyanggupkan diri 1, 2, 3 untuk mengelola, tapi kita belum ini, baru 3-4 orang. Dan nanti setelah itu terbentuk banyak yang rawuh, yuk siapa yang ingin mensedekahkan ilmu dan tenaganya untuk menjadi pengurus. Jadi kita dengan nama tetap Taklim An-Nur, slogannya mengaji dan berbagi. Karena berbaginya itu tidak harus materi, kita berbagi ilmu ini juga berbagi. Jadi kalau sini punya slogan apa, wanita punya apa, nah kita mengaji dan berbagi. Itu bertempat di Panti Asuhan An-Nur Bantul. Nanti flyernya akan dikirim mungkin seminggu sebelumnya. Kita mulai nyaosi. Ini sudah saya sampaikan ke beberapa pengajian. Yang rumahnya wilayah-wilayah kidul monggo digayengke, yang wilayah Allah ganjarane luwih akeh. Nah, kalau dari Sleman ke Bantul jauh, saya aja dari sana ke sini juga bisa kok gitu ya. Jadi sekali lagi saya matur, jauh tidak di jarak, tapi jauh itu ada di niat. Kalau kita rombongan 1 mobil berenam, yuk ini jadi dekat. Ya. Terima kasih, itu saja yang boleh satu lagi. Satu lagi. Ya. Monggo ada bertanya satu lagi. Gak ada, kebetulan nih. Ya, Mbak ada. Sudah kasihan sama saya. Budaya, alhamdulillah gak ada lagi. Sudah? Kalau sudah, demikian Bunda-Bunda, mari kita tutup kajian ini dengan doa enggak Bu? Ya, dengan berdoa bersama-sama, monggo. Monggo kita bersama-sama bermunajat pada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya ampun, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb, kasih sayangilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, yang masih membersamai kami maupun yang telah mendahului kami. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Bahagiakanlah hidup mereka seperti mereka berusaha membahagiakan kami. Cukupilah segala kebutuhan mereka sebagaimana mereka berjuang untuk mencukupi kebutuhan kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni mereka sebagaimana mereka selalu mengampuni kenakalan-kenakalan kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, ampuni pasangan hidup dan anak keturunan kami. Ampuni saudara-saudara kami, kaum kerabat kami,
tetangga dan kenalan kami yang pernah berbuat baik kepada kami, maupun yang pernah melukai hati dan perasaan kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami jika rasa syukur kami belum sebanding dengan kenikmatan yang Kau berikan pada kami. Ampuni kami ya Allah jika kesabaran kami belum cukup untuk menerima segala cobaan. Ampuni kami ya Allah jika keikhlasan kami masih terselip keluh kesah dengan takdir-Mu. Ampuni kami ya Allah jika kepasrahan kami sering terselip rasa tidak percaya dan ragu-ragu dengan Maha Kuasa. Ampuni kami ya Allah, kami belumlah menjadi istri yang pantas untuk dibanggakan, yang bisa selalu menenteramkan hati pasangan hidup, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, memotivasi dalam ibadah. Ampuni kami ya Allah, kami belumlah ibu yang pantas diteladani untuk anak-anak kami, ibu yang pantas dihormati oleh anak-anak kami. Ampuni kami ya Allah, dengan segala keterbatasan kami, karuniakanlah kami kekuatan dan kesabaran, sehingga mampu menjadi istri idaman, mampu menjadi istri yang senantiasa mencerahkan suami, menjadi ibu yang pantas diteladani, dan menghantarkan putra-putri kami hingga menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Ya Allah ya Rabb, sekecil apapun kami adalah pemimpin. Ampuni kami ya Allah jika tutur kata kami sering menyakitkan, jika kebijakan kami sering merugikan, jika tingkah laku kami tidak dalam kepantasan. Ya Allah ya Rabb, jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, hamba memohon sembuhkanlah. Jika mereka berkekurangan, tolong cukupkanlah. Jika mereka sedang kesusahan, tolong bahagiakanlah. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Karuniakanlah kepada kami kesabaran, dan jika kelak sampai ajal kami, matikanlah kami dalam keadaan berserah diri. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang saya hormati, mohon saya terus pamit ya, karena saya jam 10 ditunggu di Gedung Kiwo. Ya, ini pengajian emak-emak yang sudah sepuh-sepuh, sudah sepuh-sepuh tapi rutin, dah lama sekali gitu ya. Tidak bertambah tapi berkurang. Kenapa kok berkurang? Ya karena doa saya tadi dibaca di surat Al-A'raf terakhir, surat Al-A'raf ayat 126 ya. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakan padaku kesabaran, dan jika kelak sampai ajal kami, sampai mati kami, matikan kami dalam keadaan berserah diri, tawakal, muslim ya. Itu doa yang bagus sekali untuk mohon husnul khatimah, ada di surat Al-A'raf ayatnya 125. Saya kalau berdoa selalu diakhiri dengan itu ya, mohon husnul khatimah. Bunda, kami tunggu rawuhnya tanggal 30 di Panti Anur hari Sabtu jam 8:30 ya. Jumlahnya berapa? Sembuh pokoknya ada. Insya Allah masjidnya juga cukup luas untuk menampung jamaah. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.